سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق والناصر الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizky Syakur Rahman. Di sini saya berada di semester 4 jurusan Teknik Informatika. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan sebuah penjelasan dan sedikit praktek mengenai dasar-dasar HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, di sini mata kuliah ini yang dibimbing oleh Pak Suwanto Sanjaya memberikan sebuah studi kasus, yang mana studi kasus ini yang ada di slide akhir di PPT materi ketiga itu membuat form. Di sini form tiket, pemesanan tiket kereta api. Nah, di sini bagaimana sih cara membuatnya? Di sini saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang praktik dasar dari HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini saya sudah membuat projectnya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan satu persatu saja. Nih, yang pertama-tama, ketika kita ingin membuat suatu project, kita mulai dulu dengan kita bikin foldernya di sini saya membuat pemesanan tiket. Nah, di dalam pemesanan tiket ini terdapat beberapa file. Nah, file yang pertama itu file yang paling utama itu adalah file yang bernama index.html. Nah, apa sih index.html? Nah, index.html ini pertama tuh sebelum saya menjelaskannya terlebih dahulu, cara membuatnya itu dengan cara pertama kita klik kanan, kita bikin new file. Nah, di sini kita ngetiknya index. Nah, di sini karena sudah tersedia, jadi kita bikin aja tuh index.html. Nah, itu .html tuh paling penting karena itu yang menentukan apakah itu HTML, JavaScript ataupun CSS. Nah, setelah sudah kita di sini. Baik, ini apa sih dari bagian index HTML ini? Index HTML ini dia merupakan sebuah struktur halaman utama. Nah, halaman utama yang mana ini menampilkan form pemesanan mulai dari nama, tanggal, tiket, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada tombol yang menghitung tombolnya untuk apa sih? Tombol ini untuk menghitung total harga. Nah, di sini di sini tuh kita bisa melihat bahwasanya di dalam indeks HTML ini terdapat struktur halaman utama yang menampilkan form pemesanan tiket, dari nama tiket, tanggal kita memesan, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, selanjutnya yang kedua itu style.javascript. Nah, cara bikinnya juga sama kayak tadi, kayak index HTML. Pertama kita klik kanan, habis itu kita new file dan bikin script.js. Nah, .js ini kita perhatikan karena ini paling menentukan apakah ini CSS, JavaScript ataupun HTML. Nah, JavaScript. Nah, apa sih JavaScript di dalam project ini? JavaScript di dalam project ini tuh ini sebagai fungsi interaktif. Fungsi interaktif tuh bagaimana sih? Itu untuk apa gitu? Fungsi interaktif di sini itu gunanya itu untuk menghitung harga, menghitung total harga. Nah, di sini untuk menghitung total harga, untuk menghitung dan mengupdate harga berdasarkan jenis kursi yang dipilih. Nah, jadi
jenis kursi di sini yang dipilih itu ada 3. Ada ekonomi di sini, ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Nah, selanjutnya ada mengaktifkan tombol pesan jika checkbox dicentang. Nah, ketika ini dicentang, ini akan mengaktifkan tombol memesan. Otomatis kita setuju tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku di pemesanan tiket kereta api. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam style.jss. Nah, apa sih style.jss di sini? Style.js di sini itu merupakan tampilan halaman kayak sebagai desain dalam halaman proyek kita. Nah, di sini di style.js ini CSS di sini kita bisa mengatur warna, mengatur ukuran dan bentuk form supaya lebih rapi. Di sini saya membuat sedikit penjelasan. Di sini kayak ganti dengan nama file dengan gambar Anda. Nah, di sini, sebelum kita masuk terlebih dahulu, kita mulai dari step yang pertama. Nah, kita mulai dari index.html. Nah, index.html yang pertama tuh kita bikin filenya terlebih dahulu. Kayak input. Nah, input di sini ini dan lain sebagainya. Input di sini itu kita gunakan untuk menginput nama kita atau jenis kelamin kita dan lain sebagainya. Nah, tipe di sini kita bisa memilihnya tergantung kemauan kita lah, tergantung kita pengennya seperti apa. Nah, saya membuat tipe untuk mengklik jenis kelamin di sini, kayak di sini. Mengklik jenis kelamin itu radio. Nah, jika kita ubah kayak button. Nah, di sini button. Nah, ketika kita ubah dari button, apakah yang akan terjadi? Nah, dia tampilannya berubah menjadi kotak seperti ini. Yang sebelumnya itu bulat, tetapi ketika kita ubah menjadi button, itu menjadi kotak. Tetapi karena itu kurang menarik, kita ubah aja sebelumnya jadi radio. Nah, biar lebih tampilan user friendly lah gitu. Selanjutnya kayak di sini di jenis kursi ekonomi di sini, kita value-nya tuh ekonomi, kita terserah kita mau bikin gimana. Di sini saya membuat 3 kelas dalam pemilihan jenis kursi. Di sini kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Nah, ketika contohnya hanya memiliki 1 kelas jenis kursi aja, jadi saya ingin bikin cuma ekonomi aja, apakah bisa? Bisa. Nah, di sini cuma tersedia jenis ekonomi saja. Nah, ketika ingin menambah kelas, menambah jenis strata dari pemesanan tiket, ini juga kita tambah dengan cara bagaimana? Dengan cara option value sama dengan ini bisnis. Nah, data harga di sini tersedia 3 varian. Yang pertama itu ada 50.000, 100.000, dan 150.000. Nah, ini bagian dari jenis kursi dan harga. Nah, sama seperti kayak jenis penumpang, jumlah penumpang, total harga, dan lain sebagainya. Nah, untuk jumlah penumpang di sini tipenya tuh number. Ini value-nya tuh minimal tuh 0. Nah, coba kita ubah menjadi 10. Apakah bisa? Minimal penumpang tuh bisa pesan tuh 10 atau 20 lah, 20.
20. Nah, apakah yang akan terjadi? Penumpang yang akan minimal pesan, kita coba ya, kita Ctrl S nih, kita minimal pesannya untuk 20. Nah, 20 kita pesan, tapi di atas 20 itu juga bisa, tapi minimal banget itu memesan sebanyak 20 penumpang. Nah, itu tergantung di sini, kita ubahnya di sini. Karena minimalnya 0 penumpang, kita bikin 0 penumpang. Nah, di sini 0 penumpang di sini kita memiliki logika. Ketika itu 0 penumpang, itu sistem tidak akan terkirim. Ketika 0 penumpang, ia akan tidak terkirim ke sistem lah gitu. Jadi minimal tuh harus ada 1. Nah, kita bikin minimal di sini. Nah, nih value-nya 0 ya. Situ. Selanjutnya, ketika sudah kita bikin di index.html, kita lanjut ke ini. Di sini di script.javascript. Nah, script.javascript di sini. Nah, mungkin sebelumnya itu kita masukkan dulu ya ke style.css. Nah, CSS ini kita sebagai tampilan halaman gitu, biar lebih menarik. Itu kita di sini bisa mengatur sebagaimana kita pengen gitu, sebagaimana kita ingin tampilan dari form kita tuh bagaimana. Kita bisa mengaturnya di sini. Contohnya, ketika saya ingin mengubah latar belakang background di sini, kayak contohnya di sini. Nah, di sini kan ada latar belakang kereta api yang sebelumnya itu tidak ada. Jadi bisa kita ubah dengan cara gimana? Di sini di bagian background image URL ini kita bisa ubah. Sini ya. Nah, ketika ini tidak ada, maka tampilannya berubah menjadi warna putih. Nah, bagaimana sih ketika ingin kita menambah gambar supaya tampilannya lebih menarik gitu? Dengan cara gimana? Dengan cara gini. Pertama tuh kita cari dulu gambarnya. Nah, setelah kita cari gambarnya, kita masukkan ke dalam file di dalam ini, pemesanan tiket ini. Seperti ini. Ketika sudah, ketika sudah ada, lalu di bagian style.css kita tambah di sini sesuai dengan nama dari file gambar kita. Nah, di sini gambar kita tuh filenya namanya kereta. Kita tulis ya, kereta. Di sini sudah tersedia, kita tinggal pilih aja, enter. Di sini langsung berubah tampilan yang semulanya tadi kosong, lalu berubah tampilan menjadi ada gambarnya. Nah, gambar di sini kita bisa custom. Mau gimana kita meletakkan gambar kita tuh seperti apa, bisa custom. Nah, selanjutnya di sini ada bagian backgroundnya size kayak kontainer ini. Ketika kita ubah di sini yang sebelumnya 55, itu kan, kita ubah menjadi 0. Nah, di sini langsung kecil tampilannya, langsung kecil. Nah, sini saya menyesuaikan saja dengan mengubah lebarnya tuh 55 aja. Oke. Atau 40 juga boleh. 40 ya. 40. Oke. Kan sudah nih. Nah, sini kayak di sini juga tampilan background nih. Tampilan background ini bebas. Tapi saya ingin warna putih saja. Bisa warna hitam. Tampilan background ini berada di sini. Ketika tampilan background warna hitam, terkadang halnya tuh kurang menarik lah gitu kan, agak susah kita lihatnya. Nah, sini kita rubah aja menjadi warna
bagian ini eh, kotak kotak di sini, kayak kotak di bagian ini nih, kayak border lah gitu. Nah sini saya ingin mengubahnya menjadi warna hitam. Oke, nah bagaimana sih caranya? Di sini kita tekan dulu ke input select button. Nah habis itu kita bikin lebarnya berapa, margin berapa, panjang berapa, dan lain sebagainya. Kita bisa bikin di sini sesuai dengan sini kodenya di sini lah. Selanjutnya button, tombolnya di situ saya bikin warna putih untuk fontnya. Tapi bisa kita ubah juga, warna merah juga bisa, warna putih lah biar lebih menarik. Atau kita ubah warna hitam, sini ubah warna putih untuk background colornya. Nah, tapi kan kurang menarik gitu ya, kurang berwarna lah. Nah kini sini kita bikin hitam putih saja. Nih di sini berarti tertera lah, tertera dari tampilan-tampilan di style.css. Selanjutnya di JavaScript nih, di sini saya bikin namanya script.js. Di sini fungsinya gimana sih? Fungsinya script.js ini itu sebagai fungsi interaktif, kayak kita mengatur logika lah gitu. Codingan ini mengatur logika untuk perhitungan harga. Contohnya kita bikin nih harga, ingin kan harga dari ekonomi 50.000. Ketika kita membuat jumlah penumpang yaitu contohnya 2, nah total harganya berapa? 100.000 rupiah. Nah bagaimana sih ini bisa terjadi? Ini dikarenakan karena di dalam JavaScript di sini, di script.js ini terdapat logika-logika untuk perhitungan dari total harga yang telah user tekan, user pilih. Nah bagaimana sih caranya? Ini caranya, hitung button add event listener, klik cons harga. Nah di sini tertera jumlah penumpang tidak boleh kurang dari 0. Ketika kurang dari 0, dia tidak akan terhitung. Ketika minimal itu 1, minimal 1. Contoh kita bikin sini 1. Apakah dia akan terhitung menjadi 50.000? Bisa. 50.000 rupiah. Ketika kita 0 penumpang, di sini kan tidak boleh kurang dari 0. Apakah dia akan 0? Juga 0. Gitulah. Logikanya seperti itu. Nah, di sini mengaktifkan tombol pesan jika chatbox dicentang. Sini. Ketika chatbox dicentang, kita bisa memesan. Tapi kita harus masukkan nama dan lain sebagainya ya. Kita contoh. Nah, sini kita bikin. Oke. Sudah. Kita coba pesannya. Kita harga, kita pesan. Nah, setelah nanti langsung terkirim ke sistem. Nah, mungkin sekian. Di sini kita lihatlah tampilan di Google-nya gimana. Kita coba ya, kita coba isi Rizky. Kita sembang saja. Sekali lagi jumlah penumpangnya
penumpang dan total harga itu Rp300.000. Saya menyatakan setuju dengan semua ketentuan berlaku. Pesan. Nah, sini tiket berhasil dipesan. Ketika kita nih minimal di sini oke dulu ya. Ketika kita memesannya kurang dari 0, kita 0 penumpang, tapi kita minta ini, apakah bisa dipesan? Jumlah penumpang harus lebih dari 0. Nah, di sini itu fungsi dari logika dari di sini ya. Nah, harus lebih dari 0. Logika ini mencegah pengiriman form jika jumlah penumpang 0. Di sini kita bikin logikanya di script.js. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya mengenai pembuatan form pemesanan dan mengenai penjelasan dari form pemesanan tiket kereta api, yang mana mulai dari index.html, selanjutnya script.js dan style.css. Nah, mungkin sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.